tanggung jawab yang berbeda-beda, bukan? Pasti kita mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda ketika kita ada di rumah. Kita sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk mendidik anak, sebagai kepala rumah tangga harus menafkahi keluarga. Seorang istri ketika dia berada di rumah, dia mempunyai tanggung jawab seorang ibu, harus bekerja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, pada saat malam hari ini Engkau boleh mempertemukan kami dari berbagai macam denominasi. Engkau boleh menghantarkan kami dari tempat kami masing-masing sehingga kami tiba dengan keadaan selamat di tempat ini. Kami mau beribadah bersama dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang akan Engkau pakai. Kiranya apapun yang hamba-Mu akan sampaikan, itu dapat kami mengerti karena Roh Kudus ada dalam hidup kami masing-masing yang membuat kami untuk mengerti firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saya menyapa kita semua, shalom. Saya percaya Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, saudara-saudari yang boleh datang pada malam hari ini di ibadah oikumene, yang dimana ini adalah ibadah yang rutin dilaksanakan dari beberapa tahun bahkan bulan. Dari ibadah ini ketika saya dipercayakan, saya dihubungi dari beberapa waktu, dihubungi untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah oikumene ini. Tuhan, apa yang saya akan bagikan kepada rekan-rekan saya, hamba Tuhan, bahkan pemuda-pemudi, remaja yang ada pada malam hari ini juga ikut bersama dengan kita, anak-anak. Hal apa yang saya harus sampaikan, Tuhan? Puji Tuhan, Tuhan menunjukkan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Ketika kita berada di dalam keluarga, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, pasti mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda, bukan? Pasti kita mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda ketika kita ada di rumah. Kita sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk mendidik anak, sebagai kepala rumah tangga harus menafkahi keluarga. Seorang istri ketika dia berada di rumah, dia mempunyai tanggung jawab seorang ibu, harus bekerja, menyiapkan hidangan makanan. Anak-anak mempunyai tanggung jawab yaitu taat kepada orang tua. Itu tanggung jawab masing-masing dalam satu ruang lingkup keluarga. Tapi pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai suatu tanggung jawab yang besar yang seharusnya kita sadari, dan bahkan ada kita di antara kita sampai saat ini nggak menyadari bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang hamba Tuhan yang telah mengembalakan, sebagai anak muda-mudi, sebagai anak-anak remaja, mari sama-sama kita buka dalam Alkitab kita, dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-16. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Saya ulangi sekali lagi. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari pembacaan kita ada dua elemen yang dipakai, yaitu garam dan terang. Berbicara tentang garam itu berbicara tentang soal rasa, ya. Ibu-ibu yang suka masak-masak di dapur, kaum mudi juga yang suka masak di dapur, pasti rasanya itu garam itu selalu ada, ya. Dan juga terang.
Terang adalah suatu benda di mana, coba Bapak Ibu ketika berpikir, saudara-saudari semua, ketika kita membayangkan ketika kita berada dalam rumah, kemudian tiba-tiba lampunya padam, pasti kita akan gelisah, kita akan mencari sesuatu hal yang bisa membuat kita itu dapat melihat sesuatu hal seperti itu. Kita mencoba untuk, mungkin ada yang udah ambil korek, ada yang udah ambil lilin, supaya bisa menuntun seperti itu. Nah, ketika lilin itu dinyalakan, ketika korek itu dinyalakan, otomatis gelap yang kita rasakan itu membuat kita nggak jadi takut lagi, karena sudah ada lilin dengan korek yang sudah kita temukan sehingga dapat menerangi ruangan. Di tengah-tengah kegelapan, dengan sebatang lilin dan juga dengan korek yang kita pegang, itu membuat kita menjadi tenang, karena dengan titik cahaya yang menerangi ruangan itu. Dari pembacaan kita, saya mau memberikan tema untuk kita semua, yaitu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Berbicara tentang satu tanggung jawab adalah sesuatu hal yang patut dituntut kepada setiap orang yang telah diberi pertanggungjawaban, kemudian dia tidak melakukan sesuatu hal yang telah dipercayakan kepadanya. Ketika contohnya, saya secara pribadi dipercayakan sesuatu hal, misalnya menjaga barang orang lain, misalnya ada titipan dari orang lain, saya diberikan tanggung jawab, kamu harus jaga ini. Kalau sampai barang itu hilang, barang itu tidak ditemukan, ataupun saya merusakkan barang itu, maka saya harus bertanggung jawab, yaitu mengganti, entah itu harus membelikan kembali. Ketika hilang saya harus mencari. Itu tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saya, dan itu patut dituntut kepada saya ketika saya melalaikan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. Melalui firman Tuhan ini, kenapa saya katakan demikian? Tanggung jawab itu adalah sesuatu hal yang dituntut. Terkadang kita sebagai gembala-gembala yang sudah mengembalakan, kita mempunyai tanggung jawab, yaitu menjaga, memelihara jemaat kita, domba-domba kita ya, sebagai seorang gembala. Juga kaum muda-mudi, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya kita lupa akan tanggung jawab yang sangat-sangat besar, dan bahkan dalam kehidupan kita ini, di balik tanggung jawab kita yang begitu banyak, ada satu fokus tanggung jawab kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, yaitu menjadi garam dan terang. Tadi saya katakan garam itu sangat berpengaruh dalam masakan, terang itu berpengaruh ketika kita ada dalam kegelapan, kemudian dia akan terang. Kita nggak akan takut lagi di tengah-tengah kegelapan itu, karena sudah ada terang. Nah, berbicara tentang itu adalah satu pengaruh kita sebagai orang Kristen yang sudah sekian lama mengenal Tuhan, sekian lama mengenal Kristus. Kita seharusnya sudah tahu, oh tanggung jawab saya seperti ini. Tanggung jawab saya bukan hanya saya harus datang ke gereja, saya harus datang di setiap kebaktian-kebaktian, tetapi kita juga harus membawa pengaruh dimanapun kita berada. Tadi saya katakan seorang bapak punya tanggung jawab masing-masing, seorang ibu, tetapi ketika kita berada di lingkungan manapun, ketika anak berada di lingkungan sekolah, ketika istri berada di kumpulan ibu-ibu, ketika bapak sedang bekerja bersama dengan teman-teman sekerjanya, sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita yang dikatakan sini, kamu adalah garam dunia? Nah, artinya kita itu bisa berpengaruh dimanapun kita berada, kita bisa berpengaruh di sekitar kita berada saat itu. Tapi dalam arti bukan berpengaruh yang negatif, tapi berpengaruh yang positif. Ketika kita mempunyai waktu, ayo kita sharing tentang apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menceritakan sehingga keberadaan kita di situ, kita boleh menjadi orang yang gak hanya datang di tempat itu, tapi kita membawa suatu hasil yang
Sebenarnya itu dapat orang itu melihat bahwa oh iya ya, seperti ini Tuhan. Dahsyatnya Tuhan seperti ini, seperti ini. Nah, mirisnya sekarang para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan, kaum muda-mudi, remaja, kan ada anak-anak juga yang hadir pada malam hari. Terkadang kita lupa akan tanggung jawab kita sebagai seorang yang percaya Tuhan, sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab, yaitu ada firman Tuhan berkata dalam Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Belum semua kita membawa orang itu percaya kepada Tuhan, tetapi setidaknya ketika kita berada dalam jemaat kita berada dalam keluarga kita, berada di lingkungan kita, berada di sekolah, dimanapun, kita tahu tanggung jawab kita sebagai seorang yang percaya. Saya mau merangkul orang ini, kita mau membawa dia kepada Tuhan. Katakan di situ tanggung jawab yang perlu dituntut. Tapi sekarang jangankan orang-orang yang di luar Kristen atau orang-orang yang belum benar-benar percaya secara pribadi dengan Tuhan, kita saja yang sudah datang di tempat ini bahkan ada yang masih mengkotak-kotakan. Oh, saya kan dari gereja ini, saya jangan terlalu bergabung dengan gereja sana, gereja A, gereja si B. Loh, bagaimana kita saja yang sudah satu kepercayaan, percaya kepada Tuhan, kita sudah hadir di tempat ini, kita masih mengkotak-kotakan. Kita masih membela liturgi kita yang lebih benar, kita masih mengatakan bahwa oh, gereja saya lebih ini, kalau ibadahnya lebih gimana gitu, hadirat gitu, seperti itu. Maaf ya, saya tidak mengatakan gereja yang lain, atau saya tidak berpihak kepada gereja yang dimana saya mau, tetapi yang saya mau tekankan pada malam hari ini lewat ibadah oikumene. Itu adalah ibadah persekutuan di mana yang terdiri dari berbagai macam denominasi. Di situ yang saya mau tekankan apa? Tanggung jawab kita ini loh. Sekalipun kamu dari GBI, sekalipun kamu dari GPDI, kamu dari Protestan, kamu dari aliran manapun itu, ketika kamu mempunyai kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya kehidupan ini, sebenarnya kita juga harus sadari kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu yang saya katakan, kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dalam keluarga kita. Tanggung jawab ini saya sekali lagi katakan tidak hanya terbatas sebagai seorang hamba Tuhan gembala, tetapi kita semua sebagai anak muda, ayo jadi saksi. Saksikan apa yang kau alami bersama dengan Tuhan. Ceritakan Tuhan itu seperti apa yang engkau ketahui melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan, melalui kebenaran firman-Nya. Kalau kita lihat dari sejarah oikumene, yaitu berapa kali mereka mengadakan pertemuan seperti itu. Mereka membicarakan tentang musyawarah PIB yang adalah pengakuan iman bersama, dan juga ada PTPB yaitu panggilan tugas pokok bersama. Nah, kedua hal ini bukan hanya ini saja, tetapi ada hal-hal lain yang mereka bicarakan pada saat itu. Berbicara tentang pengakuan iman bersama, berarti itu adalah satu kesatuan. Dan juga PTPB yaitu panggilan tugas pokok bersama. Nah, pada malam hari ini juga kita berkumpul di tempat ini, seharusnya kita bisa tahu panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan itu apa? Apa yang saya harus lakukan? Tanggung jawab saya itu apa? Menjadi seorang anggota jemaat yang sudah digembalakan di gereja A dan gereja B, tanggung jawab saya sebagai seorang jemaat, apa yang saya harus lakukan? Saya katakan itu panggilan tugas pokok bersama. Kalau saya boleh simpulkan bahwa apa yang menjadi tugas pokok kita bersama, yaitu kekristenan. Bukan hanya orang bisa melihat, oh dia orang Kristen, tetapi benar-benar kekristenan itu mencerminkan bahwa Kristus Yesus ini loh yang saya percayai seperti ini. Bukan hanya di mulut, tetapi cara hidup kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, kaum muda-mudi, remaja,
yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita sudah mengerti tujuan hidup saya yang sesungguhnya itu seperti apa. Apa yang saya harus lakukan dalam dunia ini. Ketika saya berada di daerah saya, itu ada, seperti tadi saya katakan, ada kotak-kotakan di situ. Dalam arti apa? Gereja Protestan tidak akan mau bergabung dengan gereja karismatik. Bahkan ketika ada KKR, itu terbuka untuk dari denominasi manapun. Tapi ada satu gereja yang dari sinodenya memang memerintahkan supaya tidak untuk mengikuti acara itu. Ketika mengikuti, gereja itu akan dikenakan sanksi oleh sinodenya sendiri. Loh, bukankah kita datang KKR, bukankah kita datang bersekutu bersama? Itu sesuatu hal yang baik. Bukankah itu sesuatu hal yang kita dapat berbagi pengalaman satu dengan yang lain, menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau jadi saksi buat orang-orang di luar, sedangkan kita dari lingkup kita sendiri dulu sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, kita masih mengkotak-kotakan gereja kita masing-masing. Kita merasa bahwa saya nggak perlu bergabung dengan yang lain. Enggak. Maaf, saya permisi bicara untuk kita semua. Saya mau katakan, nama denominasi boleh berbeda, liturgi ibadah boleh berbeda. Itu adalah suatu kesepakatan dari setiap masing-masing denominasi. Tetapi malam hari ini saya mau tekankan lagi kepada kita semua, kamu adalah garam dunia. Dikatakan garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, itu nggak ada gunanya lagi. Ketika kita menjadi seorang Kristen tetapi tidak berpengaruh, bahkan kita tidak membawa dampak apa-apa, saya permisi untuk mengatakan bahwa kita tuh nggak berguna sama sekali di mata Tuhan. Dalam arti apa? Kita sudah sekian lama mengikut Tuhan, tapi sedikit pun kita tidak membawa dampak apa-apa. Juga dikatakan terang. Terang itu ketika dinyalakan, ibarat lampu pelita, dinyalakan itu ya ditaruh di tempat yang bisa menerangi ruangan, bukan malah ditaruh di bawah tempat meja, di bawah meja, di bawah tempat tidur. Itu nggak ada gunanya. Nah sekarang yang saya mau katakan, kita yang sudah mengenal Kristus, kita yang sudah benar-benar percaya, ayo katakan jadi terang. Terang itu bukan diletakkan di tempat yang tersembunyi, yang artinya kita jangan mengurung diri. Jangan mengurung diri dengan adanya denominasi kita sehingga membatasi kita. Tapi hendaknya kita keluar, kita menjadi saksi bagi keluarga, jemaat, bahkan kita akan menjadi saksi di luar dimanapun kita berada. Karena kita tahu tanggung jawab kita. Kita menjadi garam dan terang. Kita dapat memberi rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, memberi rasa nyaman. Ketika kita ada di tempat itu, orang-orang yang bersama-sama dengan kita merasa bahwa iya, kehadiran orang ini membawa suatu dampak yang luar biasa. Tapi bukan nanti kita bangga diri, oh iya karena saya, enggak. Semua itu karena Tuhan, karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan juga kita membawa dampak apa? Terang. Ketika orang-orang yang mengalami keterpurukan, ketika orang-orang yang mengalami suatu hal yang bagi mereka Tuhan, saya nggak ada harapan sama sekali. Ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, kita menjadi orang yang dapat membawa dampak, dalam arti memberikan suatu kekuatan, solusi dalam kehidupan mereka. Dikatakan menjadi terang. Terang bukan wajah kita yang bercahaya ya, enggak ya Bapak Ibu, bukan berarti wajah kita bercahaya, enggak. Tapi ketika kita ada di situ, ya orang itu merasakan kehadiran kita itu membawa suatu hal yang membuat dia menyadari kehidupannya, oh iya hidup saya itu berharga. Nah, dari perenungan firman Tuhan pada saat malam hari ini, mari kita sama-sama kembali. Ketika kita kembali dari tempat ini, ada yang kembali ke rumahnya masing-masing, kembali ke pengembalaannya masing-masing, dalam pelayanannya, dalam kesibukannya masing-masing. Tapi kita ingat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini, bahwa dikatakan apa? Ingat, kita mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu kita adalah garam dan terang.
garam yang dapat memberi rasa, terang yang dapat memberi cahaya di tengah-tengah kegelapan. Kita memberi rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam arti kita dapat berdampak bagi mereka. Di dalam keluarga kita juga, jangan kita lupa terus memberi dampak kepada anak-anak, kepada suami, kepada istri, dan saudara-saudara terdekat kita, bahkan sampai pada jemaat, sampai kepada orang-orang di luar sana. Tuhan tidak berkenan kepada kita ketika kita masih berkata bahwa oh saya bukan hamba Tuhan, saya bukan ini, saya bukan itu. Ingat, kita punya tanggung jawab yang sama. Mau kamu jemaat, mau kamu gembala, mau kamu pekerja, mau kamu guru dengan profesi yang berbeda, tapi kamu diajarkan kepada Tuhan untuk kamu menyadari hidupmu adalah orang yang Tuhan mau percayakan. Ketika engkau mau Tuhan percayakan suatu hal yang luar biasa, itu tanggung jawab di mana Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saksi-saksinya, membawa pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita masing-masing, sehingga membawa mereka itu mengenal Yesus secara pribadi. Tapi lewat apa yang kita lakukan, ketika kita mendapat pujian, ketika kita mendapat penghormatan, semuanya kita kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya di ibadah oikumene selanjutnya kita dapat berjumpa lagi, kita dapat sama-sama menyatukan iman percaya kita, sama-sama bergandengan tangan. Dari berbagai macam denominasi yang ada, kita sama-sama bergandengan tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau memberitakan Injil bersama, kita saling bahu-membahu, kita saling menopang satu dengan yang lain, tanpa harus memandang denominasi yang ada. Tuhan Yesus memberkati pada saat ini. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perenungan firman yang telah kami dengarkan bersama. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi hamba-Mu percaya ketika Engkau berdaulat atas setiap hidup kami, maka Roh Kudus-Mu pun akan berbicara lebih lanjut lagi ke dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Kau berikan kami hati yang mau mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ketika kami lepas dari tempat ini, kami pulang di tempat kami masing-masing, dalam pengembalaan kami masing-masing. Kami boleh menjadi orang yang dapat berdampak, berpengaruh, dan juga kehadiran kami dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami menyadari bahwa di balik tanggung jawab kami yang berbeda-beda, ada tanggung jawab kami yang sama, yaitu kami mau menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menjadi saksi yang dimana orang-orang dapat rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka rindu untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah selanjutnya, biarlah Engkau yang terus menuntun, Engkau memelihara. Haleluya. Amin.